Ridwan Kamil kerahin 91 anggota Dewan se-Jakarta dari koalisi Kim Plus. Mohon maaf nih ya Kang Emil, jangankan 91 anggota Dewan, 1000 anggota Dewan mau turun gunung juga nggak bakal mempan kalau nyatanya warga Jakarta kagak mau dipimpin sama Kang Emil. Lagian ya, kok saya jadi bingung lihat pernyataannya Kang Emil ini. Yang bertarung siapa, yang disuruh kerja siapa. Terus ini lagi anggota Dewan, kalian itu dipilih warga Jakarta emang buat ngedukung Ridwan Kamil? Kan kagak. Yang namanya anggota Dewan itu berarti perwakilan rakyat. Yang diurusin ya rakyat, jangan malah sibuk konsolidasi demi pemenangan. Kalau mau terlibat di urusan pilkada ya boleh aja sih. Cuma jangan lebay juga. Masa iya dari 90 orang kagak ada yang protes? Bilang dong nih kayak gini nih. Maaf nih Kang, kita dipilih warga buat ngurusin warga. Kalau urusan pilkada ya jadi urusannya tim sukses. Kan namanya juga tim sukses, ya mestinya harus mensukseskan jagoannya. Nih, gue kasih tahu buat 91 anggota Dewan yang katanya bakal dikerahkan Kang Emil buat pemenangan. Kalian kan punya pengalaman tuh pas kampanye Pileg 2024 kemarin. Berasa kan capeknya, biayanya nggak murah juga. Terus kalian mau all out gitu untuk urusan eksekutif di Jakarta? Emang sih nggak ada yang ngelarang? Tapi kebayanglah di kampanye ini tuh bukan cuma tenaga yang keluar, tapi juga duit harus dipertaruhkan. Kalau bergerak tanpa logistik itu mah namanya relawan, bukan anggota Dewan. Oh, apa jangan-jangan itu alasannya Kang Emil ngarep banget disokong sama 91 anggota Dewan ini. Soal turunnya anggota Dewan buat bantuin paslon cagup cawagup emang nggak salah. Cuman mestinya hal itu tuh nggak harus diucapin oleh si calon gubernur. Karena nanti kesannya ketika sudah menang dia bisa ngatur-ngatur para anggota Dewan. Padahal yang kita tahu eksekutif dan legislatif itu dua hal lembaga yang berbeda. Ditambah lagi kerjaan legislatif kan sebagai pengawas kinerja eksekutif. Supaya bisa selaras dengan undang-undang. Dan yang pasti harus berpihak pada kepentingan rakyat. Lah kalau belum memimpin aja udah ada kong kali kong secara terbuka. Berarti nggak menutup kemungkinan ketika sama-sama menjabat nanti ada potensi lobby-melobi kebijakan yang nggak objektif lagi. Sedangkan pekerjaan anggota Dewan mestinya mengawasi eksekutif dalam pelaksanaan undang-undang. Coba deh bayangin ketika semua pejabat di level atas ternyata saling melindungi. Terus siapa yang bisa jamin kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat? Kan semua udah kerja sama. Terus yang harusnya mengawasi malah sibuk nge-backup. Apa pejabat kayak gitu yang kita harapkan? Kalau gue sih jelas nggak mau ya. Karena siapapun pemimpin kita emang mesti tetap diawasin. Biar tampilannya sederhana dan terlihat deso aja kita masih bisa kecolongan. Masih bisa ketipu. Apalagi pejabat yang jago loba-lobi sana sini. Bisa-bisa dikeruk terus tuh anggaran negara. Kalau udah begini yang rugi siapa? Ya rakyat lagi lah. Itu sebabnya gue mau bilang di sini. Khususnya warga Jakarta jangan sembarangan pilih pemimpin. Biar Jakarta nggak dipimpin sama orang-orang yang asbun doang. Apalagi kebanyakan pakai gimmick murahan buat kelihatan necis depan mata rakyat. Gue setuju banget sama ucapannya Tina Tun yang saat ini jadi tim sesnya Mas Pramono dan Bang Dul. Tina Tun bilang kalau sebenarnya pertarungan pilkada bukan pertarungan antara anggota Dewan. Tapi emang murni pertarungannya para calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. Karena sejatinya anggota Dewan itu ya tugasnya jadi jembatan antara warga dan pemerintah.
Kalaupun ada anggota dewan terlibat di kampanye pilkada, ya itu bukan pekerjaan utamanya mereka. Terus ditambah lagi, anggota dewan di legislatif itu kerjanya kolektif antar fraksi. Nggak bisa dibentur-benturin hanya karena perkara pilkada doang. Kan tahu sendiri, dalam satu komisi DPR tuh terdiri dari berbagai fraksi dan parpol. Dan mereka emang harus bekerja secara kolektif. Itu sebabnya anggota dewan nggak bisa dikonotasikan jadi pasukan tim ses bagi paslon kepala daerah. Sedangkan yang diucapin sama Kang Emil itu terkesan ingin mengerahkan anggota dewan seolah-olah jadi pasukan kampanye RK Suswono di Jakarta. Nah, kelihatan kan di sini siapa yang terlihat panik dan was-was, takut gak kepilih. Segala cara dicoba demi kemenangan. Sedangkan dari pihak Mas Pram dan Bang Dul, kalau kalian perhatiin, sejak hari pertama kampanye, betapa mereka berdua tuh sibuk terjun ke lapangan, turun langsung bertemu dengan warga dan serap aspirasi mereka. Gak kelihatan tuh ada anggota dewan yang terlihat sibuk sendiri buat pemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Gue sendiri gak mendengar tuh ada ucapan dari Mas Pram dan Bang Dul yang ngemis-ngemis bantuan dari anggota dewan ataupun seolah-olah mengerahkan anggota dewan yang ada di koalisi PDI Perjuangan buat turun secara massal ngebantu pergerakan Mas Pram dan Bang Dul. Nah, itu kan tandanya Mas Pram dan Bang Dul ini murni berjuang dengan kemampuannya sendiri. Termasuk elektabilitas keduanya terus melejit dan menempel ketat pada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ngomong-ngomong, itu pasangan nomor 1 kok bisa ya elektabilitasnya segede itu? Jangan-jangan kasusnya mirip kayak zaman Pilpres nih. Warga Jakarta jangan mau deh kena prank 2 kali. Dari situ kita bisa lihat kalau Mas Pram dan Bang Dul ini emang diterima warga Jakarta, disambut baik dan direspon sama warga Jakarta. Kalau ngelihat antusias warga pas didatengin Mas Pram dan Bang Dul, gue sih semakin yakin kayaknya emang warga Jakarta udah kapok buat milih orang-orang yang ada di sekelilingnya Mulyono yang mentingin kepentingan pribadinya mereka doang. Jadi bukannya gue ngeduluin Tuhan nih ya, tapi dilihat dari segala sisi emang warga Jakarta tuh lebih ngedukung Mas Pram dan Bang Dul. Terus ada yang nanya, nasib Kang Emil gimana kalau kalah? Gue sih cuma nyaranin, balik lagi ke Jawa Barat. Kan ada mobil curhat keliling bekas peninggalannya dulu saat menjabat. Nah, boleh tuh dia curhat di situ. Hitung-hitung dia nyobain hasil dari janji kampanye dia dulu di Jawa Barat. Gue yakin ya warga Jakarta tuh udah pada pintar, gak bakal lagi di prank 2 kali sama pemilihan-pemilihan kayak begini. Udah ya, dadah warga Jakarta, thank you.